Lebih baik setelah lulus S1 itu apakah mencari pekerjaan dulu dan langsung bekerja, atau lanjut S2, atau bahkan lanjut S3. Nah, ini yang sering kali ditanyakan oleh adik-adik yang baru lulus, tetapi saya tidak tahu tujuan pastinya seperti apa. Nah, pada video kali ini, saya akan sedikit membahasnya. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, ya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya. Nah, jadi adik-adik, saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan terkait dengan ketika adik-adik itu sudah lulus, ya, baru lulus. Kemudian apakah lebih baik melanjutkan cari kerja dulu sambil kemudian bekerja, atau melanjutkan S2 atau bahkan S3. Nah, ini saya tidak bisa menjawabnya tanpa harus saya menimbulkan pertanyaannya dulu. Ya, kenapa demikian? Karena ketika adik-adik bertanya seperti itu, saya mau menanyakan dulu bahwa tujuan ke depannya itu seperti apa. Nah, kenapa saya menanyakan hal semacam ini? Karena kalau misalnya saudara itu tujuannya adalah untuk menjadi dosen misalnya, ya, untuk menjadi dosen, maka lebih baik Anda langsung ke S2-nya. Langsung S2, dan sebisa mungkin setelah lulus S2 langsung S3. Kenapa demikian? Karena semakin ke sini, semakin ke depan itu syarat lulus itu akan semakin berat gitu. Jadi, nah kembali kalau misalnya saudara ingin berkarir, ya, ke depannya ingin berkarir sebagai dosen itu, maka itu tadi Anda harus langsung mencari universitas yang lain atau di universitas yang sama kalau memiliki S2 ataupun S3, ya. Langsung lanjut gitu. Lanjut ke S2-nya dan juga ke S3-nya gitu. Itu kalau memang impian saudara itu di masa depan saya ingin menjadi dosen gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tetap ingin menjadi dosen, ya, artinya bahwa saya ingin nih setelah lulus S2 itu juga bisa langsung berkarir juga sebagai dosen, ya. Memang pada dasarnya untuk menjadi dosen itu aturan yang berlaku sampai hari ini, detik ini, itu adalah minimal lulusan S2. Nah, itu jauh lebih bagus juga, ya. Jauh lebih bagus. Tetapi kenyataan di lapangan, setelah misalnya mahasiswa tersebut itu sudah lulus S2 dan menjadi dosen, karena mungkin sudah menerima gaji dan lain sebagainya, sehingga dia terpaku di situ, sudah nyaman pada zonanya, sehingga dia tidak ingin melanjutkan atau menunda waktu yang cukup lama untuk melanjutkan ke S3-nya. Nah, padahal kalau di S2 saja sudah syaratnya sudah seperti ini untuk lulus, kemudian kalau semakin lama Anda menunda untuk melanjutkan S3, itu maka akan semakin berat juga syarat lulusnya. Semacam itu. Jadi kalau misalnya bisa diimbangi dua-duanya sih akan lebih bagus, ya. Itu pun kalau misalnya Anda bisa mengatur waktu yang baik antara mengajar kemudian sambil kuliah S3. Nah, itu. Tetapi kenyataan yang kebanyakan yang saya temui itu setelah mereka posisinya sudah lulus S2 dan melanjutkan untuk berkarir sebagai dosen dengan status lulusan S2 ijazahnya. Kemudian karena dia sudah menerima bayaran, HR dan lain-lain, dan mungkin dia sudah nyaman dengan posisi yang saat ini dia jalani, ya udah, dia kebanyakan tidak ada yang mau melanjutkan gitu. Padahal sangat sayang sekali. Berbeda halnya kalau misalnya saudara itu lulus S3 dulu baru berkarya sebagai dosen. Nah, itu kalau menurut saya itu ada plus minusnya sebenarnya. Tetapi
bagi saya kalau lulusan S3 baru menjadi dosen itu proses adaptasinya jauh lebih cepat dibandingkan kita misalnya lulus S2 dulu baru kemudian langsung menjadi dosen. Kenapa demikian? Saya katakan bahwa yang S3 itu lebih cepat adaptasinya karena kalau yang S3 itu setidaknya satu dia sudah mengamankan dirinya sendiri dulu untuk kalau jenjang karir ke depan itu kesempatan untuk menjadi seorang guru besar atau profesor itu terbuka lebar karena tidak ada tidak ada S2 yang bisa menjadi profesor. Itu minimal harus lulusan S3 dulu ya, semacam itu. Jadi dia sudah mengamankan dirinya dulu. Kemudian yang kedua, proses adaptasinya ini itu akan lebih cepat karena dia lebih mudah akan mengikuti ritme karena mungkin sudah juga didukung sama lingkungan, kemudian didukung juga sama teman-teman dosen sejawatnya, sehingga untuk jenjang karir itu jauh lebih cepat melejit dibandingkan dengan yang lulusan S2 menjadi dosen, kemudian yang lulusan S2 ini memutuskan untuk menjadi melanjutkan S3-nya gitu. Kenapa demikian? Kalau lulusan S2 yang sudah bekerja menjadi dosen, kemudian sewaktu-waktu dia melanjutkan untuk studi S3-nya, maka ini kan butuh waktu ya. Butuh waktu untuk sampai lulus. Nah, ketika butuh waktu ini, yang lulus dosen yang lulusan S3 ini, karirnya sudah akan melejit dibandingkan yang ini. Karena dia masih harus lulus dulu S3, baru dia memulai karir dulu lagi ya, melanjutkan karirnya lagi itu. Nah, itu. Nah, kemudian kalau misalnya saudara itu tidak ingin menjadi dosen setelah lulus S1 ya, maka sebaiknya langsung mencari pekerjaan, tetapi Anda hanya cukup untuk mencari pengalaman minimal 2 tahun. 2 atau 3 tahun lah, minimal 2-3 tahun, tapi Anda tidak boleh terbelenggu dengan keadaan sekitar karena mungkin saudara sudah menerima bayaran, kemudian tidak lagi harus memikirkan ujian dan macam-macam. Menurut saya, kalau misalnya karena Anda tidak ingin menjadi dosen ke depannya, tetapi untuk jenjang karir juga itu penting ke depan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah lulus S1, kemudian mau melanjutkan mencari pekerjaan dan bekerja, tolong cari pengalaman yang minimal 2-3 tahun itu, kemudian Anda melanjutkan S2. Gitu. Udah sampai S2 saja itu sudah cukup bagus itu. Sudah cukup bagus Anda untuk karir ke depannya dibandingkan dengan kecuali memang setelah di dalam proses perjalanan hidup itu ada pilihan-pilihan yang membuat Anda memilih untuk ke karir yang lebih bagus lagi, misalnya tiba-tiba setelah lulus S2 itu Anda ingin menjadi dosen misalnya, kemudian maka Anda memutuskan juga menjadi S3 ya. Tetapi itu tadi tujuan ingin berkarirnya itu seperti apa dulu ya. Kalau misalnya Anda mau berkarirnya kepingin menjadi dosen ya setelah lulus S1 ya lanjut S2 dan S3. Tetapi kalau misalnya setelah Anda mau berkarirnya tidak menjadi dosen, maka ya udah setelah lulus S1 ya cari pengalaman kemudian bekerja, kemudian sebisa mungkin setelah misalnya sudah mendapatkan pengalaman 2-3 tahun itu lanjut untuk S2-nya. Habis itu setelah lulus S2 ya lanjut bekerja kembali gitu ya. Karena syukur-syukur mungkin Anda akan mendapatkan beasiswa dari kantornya gitu. Itu yang banyak terjadi gitu. Jadi ditanyakan lagi kembali ke saya mau berkarirnya seperti apa ini? Mau berkarirnya ke depan itu mau bagaimana? Gitu. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.